ja'alal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa khataman nabiyyin wa imamil muttaqina wa la udwana illa ala zalimin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu yang insya Allah hadirnya kita di tempat bahagia ini, mendoakan dua orang tua kita, mendoakan orang tua kita, mendoakan anak-anak kita yang telah terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang insya Allah mau kagak mau kita pun pasti akan menyusulnya. Maka dari itu ulama mengatakan dan mengingatkan kepada kita, innal mauta mau'izatun, atau juga ada yang mengatakan kafa bil mauti wa'izat, yang artinya cukup dengan kita melihat kematian itu sebagai nasihat untuk diri kita, untuk menjadikan diri kita lebih baik lagi. Mudah-mudahan hadirnya di tempat yang berbahagia ini memenuhi undangan dari Sohibatul Bait, orang tua kita, enyak kita, emak aji kita, emak aji bule, beserta anak-anaknya yang alhamdulillah, ingat udah 3 tahun orang tua beliau Bapak Haji Jamhuri dipanggil oleh Allah. Ini merupakan salah satu dari ciri anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Kalau beliau nggak soleh dan soleha, nggak mungkin ngundang kita hadir di tempat yang berbahagia ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan yang hadir dalam kesempatan hari ini, yang ikut hadir, insya Allah keturunan kita menjadi keturunan yang soleh dan soleha, yang ingat terus kepada diri kita walaupun kita tidak lagi berada di dunia. Ingat Bapak, ingat Ibu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, birru walidakum tabirrukum abna'akum, hormati, sayangi, kasihi orang-orang tua kita, insya Allah suatu saat kita jadi orang tua, pasti kata baginda Rasul, anak kita pun akan sayang kepada kita. Mohon maaf Bapak dan Ibu, jangan harap anak kita akan menjadi anak yang soleh dan soleha sebelum kita menjadi anak yang soleh dan soleha untuk orang tua kita. Tolong mulai dari sekarang, selagi kita masih ada orang tua ataupun yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum datang bulan suci Ramadan, samperin, sabar, tengok keadaan emak kita yang jauh di mana. Sekarang zaman penuh dengan teknologi.
namanya video call, telepon, minta ridhonya, minta berkahnya. Insya Allah kita akan menghadapi bulan suci Ramadan dengan penuh kelapangan hati. Mudah-mudahan hadirin yang hadir pada kesempatan hari ini, insya Allah mudah-mudahan kita semuanya sama-sama mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila khusus yang sama-sama kita hormati orang tua kami, tadi saya sudah sampaikan, biasanya saya ngomong Mak Haji Bule. Mudah-mudahan beliau sehat badan, panjang umur, mudah dalam segala urusan, dan saya yakin beliau sukses mendidik anaknya. Buktinya aja Bang Haji Agus Bontot udah punya majelis taklim, udah punya tim hadroh. Insya Allah mudah-mudahan beliau istiqomah. 3 tahun ditinggal orang tua beliau, dan 3 tahun pula beliau menunaikan ibadah haji. Tolong Bang Haji Agus Bontot, jangan dilihat ke sono kemari Bang Haji, coba jajal, inget-inget takalang lontar berapa kilo jalan, takala tawaf sa'i orang pada bejejelan kayak semut gatel, capeknya ya Allah berangkat haji. Tolong Bapak, tolong Ibu yang udah pernah berangkat haji, berangkat umroh, ya Allah tolong dijaga hajinya. Karena mohon maaf banyak orang yang ingin dan berkeinginan untuk menunaikan ibadah tersebut, Bang Haji. Tapi apalah daya, apalah upaya, duit ora ada, setor belum. Yang udah berangkat, yang udah tawaf, yang udah sa'i, yang udah ngeliat Ka'bah, kalau kagak jaga hajinya, berarti tadi Qori membacakan inna azabi lasyadid. Ya Bang Haji ya, alhamdulillah insya Allah Bang Haji mudah-mudahan istiqomah, anak-anaknya Mak Haji mudah-mudahan kayak Mpok Haji, kemudian kayak insya Allah nanti Mpok Arya, insya Allah besok mau berangkat umroh, mudah-mudahan mendapatkan umroh yang mabrur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati guru-guru saya, guru-guru kami, yaitu dari sebelah sini saya absen Al Mukarram Kiai Haji Zainuddin, kemudian juga di sebelah sononya lagi ada Babaji Niran, alhamdulillah. Ada yang namanya Ustadz Abdillah, ada yang namanya Ustadz Makmun, ada yang namanya Ustadz Ilham, ada yang namanya saya baru tahu 3 minggu yang lalu namanya cakep banget, yaitu Baba atau Bapak atau Encik Abdurrahman, poyokannya Bang Robert. Besok warganya kalau Bang Haji Misar dengar adanya dipanggil Bang Robert omelin. Nama anak gua cakep banget, Abdurrahman, dipanggil Bang Robert. Udah pada kenal belum? Nama aslinya? Saya kasih tahu sekarang. Nama aslinya saya juga baru tahu 3 minggu yang lalu. Nama aslinya beliau adalah Abdurrahman. Insyaallah mudah-mudahan di sini ada Bang juga Abdurrahman juga, berarti 2 Abdurrahman. 2 Abdurrahman, mudah-mudahan insyaallah semuanya pada berkah. Ada Bapak Haji Nurjaya di sini, semuanya keluarga besar yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami, rasa mahabbah kami kepada beliau-beliau yang sudah hadir dalam kesempatan hari ini. Saya ucapkan juga banyak-banyak terima kasih. Alhamdulillah tadi sudah dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Insya Allah dengan kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, hati kita akan lebih baik lagi.
innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ciri orang yang beriman Bapak, ciri orang yang beriman Ibu, kalau dengar bacaan Al-Quran bertambah keimanannya, bertambah keimanannya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang udah jam 10 lewat 5 menit. Kira-kira sanggup kagak sampai jam 11 kira-kira? Kira-kira sanggup. Cuman sanggup sambil kakinya bertekuk. Sanggup, digoyangin sanggup. Kadang-kadang begitu. Mulut dengan perbuatan berbeda. Mulutnya ngomong sanggup, hatinya gerendeng. Perbuatannya kagak menunjukkan dia itu sanggup. Insya Allah nggak lama-lama dah. Ya Ustaz Abdillah ya, Ustaz Abdillah ya, paling juga setengah jam dah. Setengah jam juga kadang-kadang udah pada RT masih lama, 25 menit aja, 25 menit. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya yang hadir dalam kesempatan hari ini ikhlas semuanya. Ini semuanya saya yakin dicatat sebagai amal ibadah untuk diri kita juga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Sahibul Bait, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperingati haulnya yaitu Baba Haji Jamhuri. Makanya nih mohon maaf kadang-kadang saya masih terngiang-ngiang nama Baba Haji Jamhuri. Baba Haji Jamhuri itu orang baik. Emang ngomongnya sama kayak saya, cirinya orang Betawi begitu. Pak, kalau orang Betawi kalau ngomong rada-rada kenceng, rada-rada ngegas, emang begitu. Tapi mohon maaf, Baba Haji Jamhuri waktu dulu ketemu dimanapun, oh Haji, itu yang nggak pernah saya lupakan. Walaupun dia udah tua, tapi ngelihat yang lebih muda dia tegur. Dia kagak ngelihat gua tuaan, gua maunya ditegur. Nggak kayak kita, baru pangkatnya jadi RW aja, kalau kagak ditegur nama wakilnya marah. Siapa itu? RT aja, ngomong nggak ada soal di RT-nya sih. RW nggak ada. RW-nya kagak ada, gitu kan? Makanya saya kata RW. Kalau saya kata RT, sendalnya di sebelah mana? Umpetin. Kan begitu. Insya Allah beliau orang baik dan alhamdulillah keturunannya juga baik. Makanya sekarang ngadain haul. Coba jajal kita pikir, Bapak dan Ibu, orang tua kita yang masih hidup pernah kagak kita doain? Orang tua kita yang udah meninggal pernah kagak kita haulin? Seandainya kita nggak menghaulkan beliau, minimal Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minimal itu Pak. Makanya mohon maaf Bapak, kalau misalkan Bapak berdoa kepada Allah, kayaknya gua doa mulu nama Allah nih, kok kayaknya kagak diijabah. Mungkin bisa jadi kita juga lupa doain orang tua. Makanya kalau berdoa mah gak usah panjang-panjang, berdoa mah yang pendek-pendek aja, yang penting kena, yang penting masuk. Begitu ya Pak. Gua kan kagak bisa, gua kan kagak mondok, gua kan kagak bisa ngaji. Doa mah kagak kudu pakai bahasa Arab Pak. Doa mah kagak kudu pakai bahasa Arab Bu. Doa mah pakai bahasa kita, Allah juga denger. Yang penting tahu ilmunya, biar supaya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih yang pertama, Pak Ilokan kagak bisa. Kalau kagak bisa nih saya ajarin. Yang pertama, memuja dan memuji Allah. Yang pendek aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa kagak tuh Pak? Pendek kan?
Allahumma sholli ala Muhammad. Saya mau pakai Sayyidina, boleh? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Habis itu jajal bapak dan ibu doa, insya Allah pasti dijabah. Habis itu doanya apa? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baru doa, ya Allah, rezeki yang jauh deketin apa ya Allah, rezeki yang ada di langit turunin apa ya Allah, rezeki yang ada di bawah tanah keluarin apa ya Allah. Anak saya ya Allah lagi sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Orang tua saya lagi sakit, tolong berikan kesembuhan ya Allah. Tutup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bersyukur lagi, walhamdulillahi rabbil. Gampang kan? Kadang-kadang kita nggak pernah yang namanya berdoa. Doanya kagak, istighfarnya kagak, dosanya setiap waktu. Mau ya kita nyadar, kata Sayyidina Umar bin Khattab, beliau berkata, hasibu a'malakum qabla an tuhasabu wazinu ahmalakum qabla an tuwazina alaikum. Yang artinya, hitung segala amal perbuatan yang kita sudah lakukan. Hitung Pak, kira-kira banyakan mana baik atau buruknya. Setelah dihitung, timbang banyakan mana buruk apa baiknya. Insya Allah kalau kita sudah seperti itu, insya Allah kita akan termotivasi untuk kita berbuat kebaikan. Dihitung Pak. Ini kadang-kadang istighfar aja kagak mau. Kadang-kadang merasa dirinya kagak pernah punya dosa, padahal mah nama bini galak banget. Padahal mah punya duit, sering banget diumpetin di bawah bantal. Ya kan begitu. Udah begitu diambil nama bininya, galak bener. Pada dasarnya kagak mau nafkahin. Jajal kita berpikir, jajal kita introspeksi diri, muhasabah kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Oh, seandainya kata saya masih lalai, kagak pernah beribadah, selalu bangkang nama orang, banyakin kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Tuh begitu Pak. Cuma jangan cuma sekedar istighfar doang, karena mohon maaf Bapak, mohon maaf Ibu, istighfar itu bukan hanya untuk kita meminta ampunan. Pada dasarnya ada keistimewaan dari orang yang beristighfar. Tadi kita istighfar kagak? Tadi kita istighfar kagak? Bagus. Karena orang yang beristighfar bukan karena dia punya dosa saja. Orang yang habis selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kalau kata orang tua dulu, tong jangan sila, terus lanjutin istighfar. Astaghfirullahaladzim. Itu istimewanya istighfar.
dan itu menjadi sunnah untuk kita laksanakan. Kenapa kok habis sholat kita istighfar? Pada dasarnya kita kagak buat salah. Kenapa Pak? Karena kita yakin Nabi kita mengajarkan bisa jadi dalam sholat kita masih ingat yang kagak untuk nambelnya istighfar. Allahu Akbar. Emak-emak, ibu-ibu ngeliat ya tadi kayaknya mendung, kayaknya pakaian gua belum angkat, ini jemuran kebasahan lagi. Berarti istighfarnya karena untuk menutupi kekurangan ibadah sholat kita. Makanya kalau besok habis sholat jangan buru-buru bangun, minimal sekali nih. Astaghfirullahaladzim sekali minimal. Alladzi la ilaha illallah huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal junub. Langsung boleh dilanjutin. Allahumma antas salam. Gua kagak bisa, ya udah habis itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baru selesai. Ini baru assalamualaikum kiri, assalamualaikum kanan 2 kali, langsung bangun. Allahumma lantas jalan. Insya Allah di bulan yang baik ini, karena ini bulan bulan Sya'ban, besok udah masuk Ramadan. Bulan Sya'ban, bulan baginda Rasul. Tradisi orang Betawi pada roaan, kagak pada punya duit, roaan sendiri. Kirimin Al-Fatihah kepada almarhum dan almarhumah. Yakin dan percaya doa itu nyampe. Jangan pikirannya yang lain mulu, doanya nyampe kagak. Jajal pikirin itu doa balik apa kagak. Kalau doanya kita bacain Fatihah balik lagi berarti kagak nyampe. Tapi kalau kita bacain Al-Fatihah ternyata kagak balik lagi berarti nyampe. Balik lagi di retur. Begitu, nggak usah yang namanya ngikutin sono ngikutin sini. Yang diajarin sama engkau kita, yang diajarin sama guru kita, itu yang dipakai. Nih anak kadro, maaf, ngaji ke sono, ngaji ke sini, ngaji ke sono, dia dicium tangannya. Guru yang kenalin alif nama kita, buru-buru kita cium tangannya. Jangan begitu juga. Walaupun seperti apapun yang ngajarin sholat itu guru kampung, yang ngajarin kita alif ba ta itu guru kampung. Boleh silakan ngaji melalang buana silakan, tapi tolong jangan suul adab kepada guru kita yang dulu. Kadang-kadang suul adab, makasih. Lumayan juga yang namanya juga ngurunin Bapak Cijamburi kalau ngomongkan ya keluar keringat. Lah ya iya, saya memang bener-bener kayaknya emang ngurunin dia juga. Jangan-jangan yang anaknya siapa ya? Dia Bang Haji Agus Yono juga begitu. Iya, saya ingat bener dah. Saya kalau keluar tuh ada Bapak Cijamburi, "Tong Haji!" Masya Allah, dia langsung teriak. Itu yang terngiang-ngiang. Dan bagusnya alhamdulillah yang tua masih kenal kita. Masa kita yang udah kagak kenal yang tua kan kebangetan. Nah ya iya, jangan kita doang pengen ditegur, kita kagak mau pernah negur, kayak kedebong pisang nganyut. Ada yang kayak gitu. Iya, kalau lagi kagak punya duit aja sok kenal, sok deket, lagunya perah. Iya kan begitu. Ketemu nama Pak RT nih, Bapak Abdurrahman, Bu
boro-boro negor, pas lagi butuh aja minta tanda tangan dia biar supaya turun KJP. Ya, baru dia datangin bener-bener. Ini jangan kayak begitu. Takzim kita, hormat kita kepada orang tua kudu, karena kalau kita hormat kepada orang tua kita, suatu saat kita tua kita dihormati. Begitu. Kalau sekarang kita kagak mau menghormati, ya kagak bakal ada yang hormati, karena kita melakukan aktivitas pasti di setiap aktivitas pasti ada balasannya. Man yajra yaksud, barang siapa menanam pasti akan menuai. Tadi sambutan Bang Haji Agus Bontot pertama ngomongnya begini nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya Bapak bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelah sono ngeliat Bang Haji Agus Bontot kagak? Kagak ngeliat. Tapi dia tetap, walaupun Bang Haji Agus Bontot kagak kelihatan, karena Bang Haji Agus Bontot ngasihnya banyak, yang sebelah sono jawabnya juga banyak. Bener gak? Coba sekarang saya nih, di depan biji mata Bapak, saya ngomong begini, Assalamualaikum. Toh, walaupun di depan biji matanya Bapak saya ngomong Assalamualaikum, Bapak langsung spontanitas Waalaikumsalam. Lah kok cuma Waalaikumsalam doang? Ya lu ngasihnya sedikit, gua juga jawab sedikit. Itu naluri, itu hati, makanya hati itu kagak bisa dibohongin. Man yajra yaksud, barang siapa berbuat kebaikan, maka kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Sedikit banyaknya tinggal bapak, tinggal ibu yang melakukannya. Kalau sedikit ya balasannya juga sedikit. Begitu Bapak, hadirin sekalian yang dirahmati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, saya mengutip sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Rasul bersabda di dalam hadisnya, tolong dicerna, tolong dihayati maknanya. Rasul mengingatkan kita, al-qaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti, yang artinya orang yang bijaksana adalah orang yang memikirkan kehidupannya setelah dia mati. Dilanjutkan di dalam hadis tersebut, wal ahmaku atau wal azizu man atba'a hawana wa tamanna 'alallahil amani, yang artinya orang yang bodoh adalah orang yang tidak memikirkan kehidupannya setelah dia meninggalkan kehidupan di dunia, berarti kehidupan di akhirat. Saya mau tanya nama Bapak yang ada di sebelah sana, jajal Bapak tanya sendiri kepada diri Bapak, seandainya saya mati, seandainya saya dipanggil oleh Allah, apakah saya pantas berada di surganya Allah? Yang jawab Bapak atau anak-anak, dah bahasa anak-anak mah begini dah, kira-kira nih Bang, nih murid saya juga nih, kira-kira Bang, kira-kira nih saya tanya, kira-kira kalau kamu mati sekarang, kira-kira masuk surga apa masuk neraka? Kan umur kita nggak tahu ya. Wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan. Kita nggak akan tahu kapan akan kita dipanggil oleh Allah. Kira-kira ponakan saya kemarin masih sehat, ponakan sepupu, anaknya Ustadz Haji Rusdi tadi meninggal, kemarin malam masih ketemu, masih
main, masih ngobrol sama mamanya. Tadi pagi meninggal. Siapa yang tahu? Jangan begitu apa, jangan begitu apa. Lah kita tidak tahu. Ayo, siapa yang tahu hari ini dan besok dia masih ada di dunia? Nggak ada yang tahu, karena itu urusan Allah. Makanya jangan pikirin yang gituan, kita pikirin seandainya kita mati, apa yang kita bawa? Kita bawa apa? Yang kita bawa amal ibadah. Kira-kira Bang, kira-kira seandainya kata kamu dipanggil oleh Allah, kira-kira masuk surga masuk neraka, kira-kira menurut kamu? Kan kamu yang hasibu a'malakum qabla an tuhasabu. Pengennya sih. Ayo. Pengennya sih. Sudah yang tahu-tahu, karena kita banyakkan dosa apa banyakkan pahala ya. Datang kemari udah minta duit, alasannya buat beli bensin, bensinnya habis padahal masih full. Ya. Kira-kira kata emaknya dikasih nama Bang Haji Agus Botok misalkan 20.000, lu dibagi nama Bang Haji Agus Botok 20.000 ya? Enggak sih, bakal dibagi kok. Nah kira-kira seandainya kata kita mati hari ini, seandainya kata kita mati besok, kira-kira kita ada di mana? Ya di kuburan nih, semuanya di kuburan. Kayaknya pengen makan duluan ya. Oh, kayaknya sih bau serdang nih. Kira-kira nih, yang tahu diri kita disuruh nama Umar bin Khattab, hasibu amalakum qabla an tuhasabu, jajal kita hitung. Banyakan mana? Banyakan dosa apa banyakan kebaikan yang kita buat? Makanya kata baginda Rasul diingatkan, al-qaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang bijaksana adalah orang yang memikirkan kehidupannya setelah dia meninggalkan dunia ini. Bukan saya yang ngomong baginda Rasul. Intinya sekarang, kalau kita semuanya pengen masuk surga, ada yang cita-citanya, kali Bang, cita-citanya masuk neraka kali ya? Cita-citanya masuk surga, masuk neraka. Ada yang saya cita-citanya masuk neraka, ada. Cita-citanya kita pasti pengen masuk. Kalau cita-citanya kita ingin masuk surga, pantaskan diri kita untuk berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita belum pantas menurut kita, apalagi menurut Allah. Pantaskan dulu. Pak, izin, Bapak pengen dihormati nama bininya, cuman Bapak kagak pantas dihormati nama bini Bapak. Kalau Bapak pengen dihormati oleh istri Bapak, tolong pantaskanlah diri saya untuk dihormati, berperilaku yang baik. Begitu. Kadang-kadang nama lakinya dan bininya ditoyor para lakinya, ya karena pantas ditoyor. Bini juga gak bakal mau noyor kalau lakinya kagak pantas ditoyor. Kan begitu Pak, dia bini gua durhaka banget ya, bangunin gua bukan di bang bangun, udah pagi bangun. Iya pantas. Bini kita kagak bakal menendang kita, bang bangun udah pagi Bang. Kalau misalkan bangun jam 4, lah kalau jam 7, ya bukan diginiin lagi, ditendang lupa. 7, siapa tuh? Ayo siapa tuh? Romanya langsung siapa tuh? Lihatnya ke baju habis motor, kagak dia mah. Alhamdulillah udah bener. Mendingan jadi orang yang dulu kagak bener jadi bener, daripada dulunya bener jadi kagak. Begitu. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang istiqomah dalam kebenaran. Amin. Lanjut kali ini Bang Haji. Lanjut, cuman niatnya HP lanjut. Ya, kalau lanjut jangan liatin HP. Kalau kata di topik sedot terus katanya. Iya makanya topik ya. Iya. Masih enak ini. Iya, keluarin lagi apa kopinya, begitu dia kata. Lantas baik. Dia mah enak, kagak ngomong, bisa ngopi lah saya. Sampai menirang kita. Mending kalau habis ngomong kayak begini, ngomongnya saya kayak Bapak Jamuri. Mending kalau dipakai. Batu sono kagak dipakai kan kebangetan.
Buset. Belum pernah ya dengar orang tua kualat nama bocah. Ayo siapa tuh? Entar. Ini yang ngomong bocah, gua kenal banget kecilnya. Keburu apa gua kagak dengerin. Bisa jadi yang tua kualat sama yang bocah. Makanya Bapak, Ibu mohon maaf. Konsepnya begini, nggak semua anak itu salah, nggak semua orang tua itu benar, tapi kebanyakan mohon maaf orang tua udah tahu salah ngaku dirinya. Bukan saya yang ngomong, kan begitu Bang ya, Bang, gitu Bang ya. Kalau kamu punya orang tua Bang, nggak semua kamu itu salah Bang, nggak semua bapak kamu bener Bang Haji. Mana bocahnya no? Mana sih bocahnya ya? Begitu ya, nggak semua kamu itu salah sebagai anak, nggak semuanya Bang Haji Agus Bontok menang orang tua bener. Tapi mohon maaf nih, kebanyakan keseringan Bang Haji Agus Bontok udah tahu salah tetap ngaku dirinya. Oh, dia yang ngomong Bang Haji bukan saya. No, bukan. Gua nggak bayar bro. Jangan minta duit lo. Jangan minta duit katanya lo, biarin dia rasain begitu. Tenang aja, punya encang RT. Ya. Tenang aja, ya kan gitu kan. Iya Bang Haji Abdul Rahman aja masih seger banget ya. Ya ilokan kalau kita ya assalamualaikum Bang Haji di bensin habis ilokan jadi dikeluarin gocap-gocap acan. Iya, saya Bang Haji yang bener baik. Lah ya tenang aja katanya, tenang aja. Tenang. Ya, jadi begitu ya Bapak dan Ibu hadis sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, mohon izin, bukan saya menggurui Bapak dan Ibu yang hadir dalam kesempatan hari ini. Saya emang mohon maaf, ngomongnya apa adanya, ngomongnya kenceng. Saya mah emang kayak begini. Sama pokoknya nama Bapak Haji, nama Bang Haji Agus Bontok kalau ngomong kagak pakai titik koma, terus gas. Intinya mudah-mudahan kita ada perubahan. Amin. Hari ini harus bisa lebih baik lagi dari hari kemarin. Amin. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita doakan, bacakan suratul Fatihah. Yang tadi kelupaan doain maknya, yang tadi kelupaan doain babanya. Mudah-mudahan orang tua kita yang sudah terlebih dahulu dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan diterima amal ibadahnya, diluaskan alam barzahnya, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu. Dan kita berdoa kepada Allah juga yang orang tuanya masih segar, yang orang tuanya masih hidup, tolong kapalaya Bang Haji Agus Bontok tinggal sebelah, sayangi, kasihi. Mohon maaf orang tua Bang Haji Agus. Kalau bisa munggahan datang, udah datang belum Haji? Udah datang belum? Jangan datang kemari bukan bawa beras malah minta beras. Ilaha illallah. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Kita semuanya orang tua kita yang masih hidup kita doain mudah-mudahan sehat badannya, panjang umurnya, dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan, mungkin ada juga orang tua kita yang sedang sakit, anak-anak kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesabaran kepadanya, diangkat segala penyakit yang ada di badannya. Ala hadihi niyah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu lagi Bang Haji Agus, Sohibul Bait, Sohibatul Bait, izin kata yang ada di dekat salon kalau besok undang dia nggak usah pakai speaker. Tolong banget katanya gua. Maaf ya Bapak, maaf ini Mbak Banyol ya, Banyol hati gua sampai deg-degan, takdir ini dia mah kagak usah pakai ini juga udah kedengeran kali ya, begitu ya. Mohon izin, mohon maaf Mbak Banyol doang. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.